kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman sekelompok saya akan melakukan wawancara ke pasar tradisional yang ada di Kota Medan guna untuk mengambil riset tentang dampak dari e-commerce terhadap penjualan dan pertumbuhan bisnis pasar tradisional yang ada di Kota Medan. Nah, di sini kita telah menentukan tempat untuk dijadikan objek riset kita, yaitu pasar petisah yang ada di Kota Medan. Kira-kira bagaimana ya dampak dari e-commerce terhadap pasar tradisional yang ada di Kota Medan? Daripada penasaran, yuk ikuti kegiatan kami hari ini. Permisi Pak, di sini kan kami ingin melakukan wawancara untuk para penjual di pasar tradisional tentang dampak dari adanya platform online kayak TikTok Shop, Shopee, Lazada dan penjualan online lainnya. Jadi kalau boleh tahu nih, Bapak udah buka tokonya kira-kira sudah berapa lama ya Pak? Buka toko ini lebih kurang sekitar 25 tahun. 25 tahun ya Pak? Udah cukup lama juga ya Pak. Nah, jadi kan selama ini kayak mana Pak penjualan Bapak sebelum adanya bisnis online? Sebelum adanya bisnis online, penjualan Jauh lebih baik ya Pak? lebih baik. Sekarang. Nah, dengan adanya online, harga sudah terang-terangan. Jadi kayak udah transparan, Udah orang udah tahu transparan harga dari modalnya harga, berapa. iya. Jadi dampak negatifnya itulah. Jadi setiap ada yang melanggar, melihat di sosmed, di TikTok, Membandingkan. iya, di situ aja sih dampaknya. Jadi tidak bisa lagi bermain harga, Iya. transparan. Terus Pak, ini bagaimana Pak tingkat penjualan di toko Bapak selama adanya bisnis online ini? Tadi mengalami penurunan ya Pak? Iya, ada penurunan. Nah ini Pak pertanyaannya, apakah ada nggak pengaruh Bapak pengaruh dari penjualan online kayak Shopee, TikTok, Shop atau platform lainnya terhadap pendapatan dari penjualan di toko Bapak? Maksud kamu pengaruh Dari kayak Shopee. dampak dari Shopee, Instagram, TikTok Shop, dari penjualan mereka terhadap penjualan Bapak di toko itu nggak ada? sudah pasti ada. Bang, beras. Kira-kira Bapak ada nggak punya toko online juga gitu? Bisa Bapak buat kayak Toko? semacam Oh, nggak ada. e-commerce lain gitu? Nggak ada. Jadi murni tradisional ini ya Pak ya? Tradisional. Terus Pak, kalau dari sosial media kayak WhatsApp gitu Bapak nggak pernah juga buat update status gitu? Kalau di WhatsApp saya buat, WhatsApp buat ya Pak, Buat. cuman platform lain di enggak? Facebook pun saya buat. Oh, karena mungkin lebih mudah ya Pak? Saya share ya. Dan registrasinya juga lebih mudah ya Pak ya? Iya. Gitu aja sih Pak.
wawancara terhadap dampak penjualan online terhadap di toko kakak tradisional ini. Aku kakak mengizinkan. Kalau boleh tahu kakak sudah berapa lama menjalankan bisnis kakak ini? Udah selama 4 tahun. 4 tahun. Terus bagaimana tingkat penjualan di toko kakak selama kakak menjalankan bisnis ini? 4 bulan. Apakah ada pengaruh terhadap penjualan online seperti TikTok Shop, Shopee maupun platform lain terhadap pendapat penjualan kakak di toko ini? Ada sisa waktu karena pasti selalu harganya masih sama online gitu. Jadi kayak mana sih? Saya kira juga sekarang penjualannya Dampaknya banyak. Terus kira-kira kakak ada nggak rencana untuk membuat suatu toko platform di online seperti e-commerce di TikTok Shop atau Shopee? Nggak ada ya? Karena kan kalau kakak buka di Shopee kan kayak mungkin lumayan pendapatan kakak dari di sini. ya soalnya kami kan selalu main di WhatsApp tuh, kadang alhamdulillah pula di WhatsApp itu kadang ramai juga sih, kadang di WhatsApp aja kadang nanti aku pening juga sih, ramai juga gitu, jadi nggak sempat istilahnya karyawan itu cuma sendiri tuh. Penjualan online kakak cuma di WhatsApp aja. Iya. Masya Kak, kalau boleh tahu nih, apakah kakak merasakan dampak positifnya dari tutupnya TikTok Shop? Dampak lah kak, semenjak TikTok Shop itu ditutup kan, alhamdulillah kak. Jadi kalau customer itu kan jadi dia nggak kayak apa gitu sih harga gitu. Tadi kakak sudah menginformasi melakukan promosi melalui WA, seperti update status atau lain-lainnya. Kalau boleh tahu, apa alasan kakak tidak membuat toko di platform online? Soalnya kak, kalau dari WhatsApp sih kak, agak ini sih agak lumayan rame. Jadi aku kadang nggak sempat untuk kayak buat kayak itu nggak sempat. Mbak Rame lagi. Tidak rame di WhatsApp. Wawancara di sini bisa Bu. Di sini kan saya ada tugas minggu dari kampus untuk riset tentang penjualan toko tradisional menghadapi pengaruh dari teknologi sekarang. Jadi saya di sini mau bertanya, kira-kira ada nggak Bu dampak penjualan dari toko ibu ini karena efek dari penjualan online gitu, kayak pengaruh dari TikTok Shop, Shopee, apakah ibu mengalami dampak yang buruk atau positifnya? Dampaknya ya selama ini kan ada itu Tidak ada penjualan online itu mengalami penurunan gitu terhadap penjualannya. Jadi ibu udah berapa lama ya Bu jualan? Jalan 4 tahun. Dari 4 tahun itu selama adanya dari penjualan online itu berarti mengalami penurunan drastis terhadap penjualan. Nah sekarang ini kan Bu TikTok Shop ada dulu. ya Ada nggak pengaruhnya gitu Bu? Apakah udah mengalami kenaikan atau tetap seperti sebelumnya? ada juga ada kenaikan kenaikan. tapi nggak terlalu ini kali ya. Tidak seperti yang dulu ya Bu Tidak ya. seperti yang Kira-kira Ibu ada kayak menggunakan platform online juga nggak? Kayak untuk e-commerce atau kayak gitu untuk mempromosikan penjualan itu? Nggak ada ya Bu? Berarti memang pure dari sini. Terima kasih ya Bu. Misi kak, sebelumnya kami minta izin untuk mewawancara tentang dampak e-commerce terhadap pasar tradisional yang ada di sini. Jadi saya mau nanya, udah berapa lama kak toko ini dibuka? Kalau toko ini sekitar tahun 2000-an. Cuma kalau saya pribadi sini udah 3 tahun. Jadi ada nggak kak dampak e-commerce seperti Shopee, TikTok Shop untuk toko ini? Pasti ada. Karena biasanya waktu zaman Covid aja sepi kayak gitu masih jauh lebih rame. Penghasilannya lebih banyak daripada sekarang. Jadi kan sekarang udah sepi ini kan kak. Jadi untuk mengganti model nih, mengganti model untuk model yang lain gitu masih bisa gitu. Kalau dibilang bisa pasti ada sih memang penjualan, cuman nggak sebanyak kayak dulu, jauh Masih berbeda. bisa ganti model lagi, Masih belanja bisa, yang baru masih gitu. bisa. Jadi kakak ada niatan nggak untuk membuka toko ini lewat e-commerce? Biar Kalau lebih sekarang laku. ini belum ada sih, masih offline aja. Nah, karena apa alasannya kak nggak mau buka? Biar lebih laku gitu. Soalnya kalau itu kan kita kan
kerja di sini. Tergantung bosnya. Kalau bosnya memang nyuruh bikin kayak gitu, kita bikin. Cuman kan nggak ada suruhan dari bos. Mungkin dia belum ya. mau. Iya. Mungkin untungnya belum dapat kalau di situ. Bahkan kan mungkin jauh lebih ribet biasanya. Pengirimannya Iya. lagi. Udah kayak itu aja. Makasih ya, Kak. Iya. Permisi Kak, kami di sini ingin melakukan izin melakukan wawancara terhadap dampak penjualan online, penjualan di toko tradisional. Kalau boleh tahu ini Kak, sudah berapa lama Kakak menjalankan bisnis ini? Ya, 2 tahun. 2 tahun ya. Kalau boleh tahu, bagaimana tingkat penjualan di toko Kakak selama Kakak menjalankan bisnis ini? Kira-kira kalau boleh tahu ini Kak, apakah Kakak merasakan dampak positifnya dari tutupnya TikTok Shop? Ada sih sedikit ya Kak. Makasih ya Kak ya. Terus Kak, saya mau nanya lagi Kak. Kira-kira nih Kak, Kakak ada rencana nggak mau buat platform gitu di usaha online gitu? Kalau boleh tahu juga Kak, ada nggak dampak pengaruh penjualan online seperti Shopee, TikTok Shop gitu, sama jualan Kakak sekarang? Berpengaruh sih, orang yang lebih banyak bilang di online kok lebih murah gitu. Oh ya, makasih ya Kak ya. Siap. Permisi Kak, ya kami izin untuk melakukan wawancara seputar tentang dampak dari adanya penjualan platform online kayak semacam Shopee, Instagram, TikTok Shop terhadap penjualan tradisional yang seperti toko Kakak ini. Boleh izin ya Kak. Kalau boleh tahu, Kakak ini buka tokonya kurang lebih udah berapa lama ya? 7 tahun. Sudah 7 tahun ya Kak? Sebelum maraknya penjualan online ini, di zaman yang lampau itu penjualan Kakak gimana? Lumayan sih, dampaknya besar kali. Lancar ya Kak ya? Terus kan nih Kak, sekarang ini kan lagi marak gitu kayak TikTok Shop, Instagram, terus kayak penjualan Shopee, Lazada gitu kan. Kira-kira Kakak mengalami dampak ini enggak gitu? Kayak macam dampak negatifnya itu apa gitu? Kalau dampaknya penjualannya jadi minim kan. Orang-orang pembelinya jarang datang ke pisang ini untuk membeli. Jadi kayak lebih sepi ya Kak pengunjung ya. Itu juga mempengaruhi penjualan juga ya kan Kak. Terus nih Kak, ini kan TikTok Shop kan sudah ditutup. Jadi bagaimana tingkat penjualan di toko Kakak selama Kakak menjalani bisnis di sini? Dampaknya sih nggak nampak kali sih, cuma ya lebih baik lah daripada Yang kemarin itu memang sama sekali sepi ya ya Kak. mulai lah. Terus ini Kakak kira-kira ada nggak Kakak untuk rencana untuk membuka platform online gitu? Kayak entah Kakak jual dari Shopee atau memasukkan ke live gitu di akun-akun sosial media Kakak? Kalau live ada sih, tapi kalau Shopee itu enggak ya Kak ya? Gini Kak, jadi karena Kakak bilang tadi kan nggak menggunakan platform online. Jadi kami mau tahu gitu kenapa alasan Kakak nggak menggunakan platform online seperti TikTok Shop ataupun Shopee. gimana ya, sejauh ini selama belum ada TikTok Shop pun lebih enak langsung jualan langsung Kalau offline gitu ya. offline. Karena apa? Karena untuk harga pun kita bisa menyesuaikan, itu terlalu rendah kali harganya. Habis itu pun kadang-kadang kalau apa namanya tuh pembeli nggak lihat langsung barang, kecewa mereka. Gitu lah ya.